Oke, first Nashwa, please baca teks yang pertama. Tina adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, kuning, putih, merah, dan hijau. Selama 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. 1. Baju merah dipakai setelah baju kuning. 2. Baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Yang ketiga, baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Nomor 1, urutan warna baju yang dipakai oleh Tina mulai Senin sampai Rabu adalah... Oke, mari kita analisis Nashwa. Jangan buka pembahasan dulu. Kalau soal analisis, Umi nggak ngerekomendasiin kalian lihat pembahasan langsung ya. Oke, dari kalimat pertama. Baju merah dipakai setelah baju kuning. Kalimat kedua, baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Berarti biru ada di mana? Jumat. Jumat. Kemudian sebelum biru kita boleh menggunakan Hijau. hijau. Nah, habis itu kalimat ketiga, baju kuning dipakai di hari Selasa. Di sini kuning. Ingat kalimat pertama bunyinya apa? Baju merah dipakai setelah baju kuning. Berarti ini merah ya. Berarti sisa satu warna ditaruh di mana? Senin. Oke, berarti bisa nggak sekarang kalau menggunakan logika ini kita menjawab nomor 1 tadi? Bisa. Tina mulai Senin sampai Rabu pakai baju apa berarti urutannya? Putih, kuning, merah. Iya, putih, kuning, merah. Lanjut Nashwa, nomor 2 dibaca. Urutan warna baju dipakai oleh Tina di hari Senin, Rabu, dan Jumat adalah... Oke, Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti yang mana Senin, Rabu, dan Jumat? Putih, merah, biru. Iya, putih, merah, biru. Yang ketiga, Nashwa, soalnya? Urutan warna baju dipakai oleh Tina mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat adalah... Oke, sekarang ditanya Rabu, Kamis, dan Jumat. Berarti kita punya Rabu, Kamis, Jumat menggunakan warna Merah, hijau, biru. Iya, that's right. Jadi cara ngerjain soal analisis, itu kita selesaikan dulu analisisnya, baru ngebaca soalnya. Why, Umi? Karena dengan selesainya analisis, kita lebih cepat ngerjain soal tiga soal dengan lebih cepat daripada kita baca soal, terus kita cuma nyari Senin, Selasa, Rabu, tok. Terus habis itu baca soal lagi, kita harus nyari Senin, Rabu, Jumat. Nah, itu apa? Wasting time. Jadi mending kita langsung selesaikan baru ngebaca soalnya apa. Okay. Have you get a point for text A? Yes, Miss. Okay, move on. Sakela, please read text B. Urutan warna baju dipakai oleh Tina mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat adalah... Teks B, Solihah. Oh, teks B. Rabu, Kamis, Jumat kan tadi udah. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Alfred, Didi, Lala, Laura, Gael, Michelle, Rory, dan Togi, duduk mengelilingi satu meja bundar. 1. Gael duduk berseberangan dengan Alfred. 2. Michelle duduk di antara Togi dan Lala. 3. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. 4. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred. Oke. Perhatikan, sama kayak tadi kita harus mencari analisisnya dulu. Oke, kita punya Gael dan Alfred saling berseberangan ya. Saling berseberangan berarti kayak gini. Gael itu Alfred, oke, mereka saling berseberangan. Kemudian Mikael duduk di antara Togi dan Lala, belum bisa kita tentukan. Laura dan Lala tepat berhadapan. Oke, Laura dan Lala bisa kita tentukan nih, Laura dan Lala. Kemudian
Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred. Nah, sepertinya kita perlu menganalisis nih. Kalau Togi itu 2 kursi dari Alfred, ini Alfred kan ya. Berarti Togi itu 1, 2, 3. Di sini Togi atau 1, 2, 3. Di sini Togi. Ya, ada 2 kemungkinan Togi kan di sini. Tapi perhatikan di sini kita punya pernyataan kedua, yaitu Mikael selalu duduk di antara Togi dan Lala. Berarti sebelahnya Togi selalu ada Mikael ya. Michael. Nah, jadi kita misalkan Michael di sini nih. Misalkan Michael di sini. Maka akibatnya apa? Lala harus di sini. Lala harus di sini sehingga Toginya, sehingga Togi yang di sini nggak ada. Berarti kita punya Michael, Lala, dan Togi itu duduknya seperti ini dari pernyataan nomor 2 ya. Kemudian dari pernyataan nomor 3 kita punya Laura dan Lala duduk berhadapan. Nah, ini baru bisa kita kerjakan. Dia berhadapan dengan Lala, itu berhadapan dengan Laura. Berarti dia di sini nih. Di sini ada Laura. Oke. Pertanyaannya sekarang, pernyataan yang benar. Berarti kurang berapa nih? Kurang siapa aja nih di sini? Kurang Dodi. Kurang siapa aja? Rory. Didi sama Rory. Rory. Oke, berarti Umi pindahin si Togi sama Michael ya. Posisinya Togi sama Michael Umi pindahin. Agak Umi geser supaya sudutnya pas. Oke. Nah, kira-kira seperti ini meja bundarnya. Maka kemungkinan si Rory dengan si Dodi itu ada di 2 kursi ini. 2 kursi kosong ini. Pertama, ada kemungkinan di sini Rory, di sini Didi ya. Didi, sorry, bukan Dodi. Dodi itu siapa? Didi. Oke, pertama kita punya kemungkinan Rory dan Didi. Kita ambil kemungkinan ini. Kalau kita pakai kemungkinan ini, dibaca pilihannya, Solihah, nomor 4. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, itu kan Mi jawabannya. Ya, enggak, dibaca ABC-nya. Oh iya, Didi duduk di antara Gael dan Togi. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Salah ya? Oke, Ya. lanjut. Rory duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Rory duduk dipisahkan 2 kursi dari Togi. Salah ya? Ya. Terus? Rory dan Didi duduk tepat berseberangan. Oke, perhatikan di sini Rory sama Didi, mereka duduk berseberangan, benar atau salah? Salah. Salah ya? Oke, dia bersebelahan, bukan berseberangan. Terus yang D? Togi duduk di seberang Rory. Rory sama Togi berseberangan, betul atau salah? Benar. Benar. Kemudian? Michelle duduk berhadapan Namanya Michelle. Michelle duduk berhadapan dengan Didi. Didi. Betul atau salah? Benar juga kan? Benar. Ternyata ketika kita pakai kemungkinan ini, ada 2 pilihan di jawaban yang bernilai benar. Artinya apa? Kemungkinan ini nggak boleh kita pakai, Solihah. Maka kita tukar posisinya, yaitu Didi yang di atas, Rory yang di bawah. Jadi ini sedetail itu soal analisis. Jadi ketika kita punya 2 kemungkinan, kita uji dulu satu kemungkinannya. Oh, kalau dia menimbulkan jawabannya itu punya lebih dari 1 jawaban benar, berarti itu bukan analisis yang tepat.
Nah, tadi kan kita Rory di atas, Didi di bawah, dan kita menemukan ada 2 jawaban benar, yaitu Rory di hadapan Michelle, dan Didi di hadapan Togi. Nah, Didi di hadapan Michelle dan Rory di hadapan Togi tadi ya. Nah, sekarang kita tukar tempat mereka. Didi yang di atas, Rory yang di bawah. Maka kita baca lagi ABC-nya, mana yang tepat? Rory duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Iya, Rory duduk dipisahkan 2 kursi dari Togi. Ini Togi, kita punya Gael dan Laura, baru Rory. Sehingga kita punya jawaban B adalah satu-satunya jawaban yang tepat. Okay, have you get a point? Ya, Mi. Oke, next. Dibaca lagi Sakela nomor 5. Bila Michelle dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi, pernyataan di bawah ini yang benar adalah Oke, berarti Michelle kita lihat cek ini udah 2 kursi belum dari Didi? Oh, udah. Berarti Michelle dan Didi udah di posisi yang benar ya. Kemudian yang mana yang benar? Yang A, yang nomor 5 ya. Michelle dan Rory dipisahkan oleh 2 kursi. Benar atau salah? salah. Benar, salah ya. Michelle dan Rory tidak dipisahkan 2 kursi. Kemudian Michelle dan Alfred duduk berseberangan. Salah. Oke, salah. Kemudian yang ketiga, Rory duduk di dekat Togi. Salah. Salah. Lala duduk di sebelah Gael. Benar. Lala duduk di sebelah Gael. Salah ya? Didi dan Togi duduk berhadapan. Didi dan Togi duduk berhadapan. Oke, benar ya? Ya, Mi. Mereka duduk berhadapan. Next, nomor 6. Bila Michelle dan Rory duduk berseberangan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah Gael duduk berhadapan dengan Didi. Betul atau salah? Gael di sini, Didi di sini. Bukan ya? ya. Kemudian Gael duduk di sebelah Michelle. Salah. Salah. Lala duduk di sebelah Didi. Salah. Rory duduk di antara Laura dan Didi. Benar. Benar. Oke. Good. Nah, the last one, nomor 7. Beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar adalah Laura duduk di antara Rory dan Gael. Laura duduk di antara Rory dan Gael. Betul atau salah? Benar. Benar. Ingat kita nyari yang tidak benar ya. Yang B, Lala dan Didi dipisahkan oleh Alfred. Lala, Didi, Alfred. Benar ya, orang ketiganya Alfred. Terus habis itu yang C, Michelle duduk di antara Togi dan Lala. Mana Togi? Benar. Oke, benar ya. Kemudian Laura dipisahkan 2 kursi dari Alfred. Laura terpisah 2 kursi, 1, 2 dari Alfred. Benar juga. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Nah, this is false ya. Enggak. Yang Salah. E, jawabannya salah. Good job. And next, Umi mau Syafa bacain teksi. Please read teksi. Oke, teks point C. Poppy, Kiki, Ria, Cinta, dan Toton mengikuti sebuah tes hasil belajar dengan hasil sebagai berikut. 1. Nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy dan 2 kali nilai Kiki. 2. Jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, hasilnya sama dengan nilai Cinta. 3. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton, namun hanya sepertiga nilai Cinta. Oke, stop di situ dulu. Jangan baca soalnya dulu. Kita analisis dulu. Ria lebih tinggi dari Poppy. Oke, berarti Ria posisinya di atas Poppy. Pertanyaannya, kalau Umi punya pernyataan Ria itu nilainya 2 kali nilai Kiki, berarti Ria sama Kiki lebih tinggi siapa?
Kan Ria. ada pernyataan Ria itu 2 kalinya Kiki. Berarti Ria sama Kiki tinggi siapa? Ria. Tinggi Ria, betul sekali. Berarti posisinya Ki dan P itu di bawahnya Ria. Tapi kita nggak tahu nih urutan P dan Ki. Kita belum tahu dari pernyataan pertama. Oke, pernyataan kedua. Jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, hasilnya sama dengan nilai Sinta. Berarti kita punya Sinta itu sama dengan P ditambah Ki. Berarti apa kesimpulan yang bisa kita ambil kalau Sinta sama dengan P tambah Ki? Sinta selalu lebih besar dari Poppy maupun Kiki. Kiki. Sampai sini bisa dipahami penjelasan Umi? Jadi S juga ada di atasnya P dengan Ki. Oke, yang terakhir, nilai Poppy lebih besar dari Toton. Berarti Toton ada di sini, di bawahnya Poppy. Kemudian, nilai Poppy hanya sepertiga nilai Sinta. Berarti Umi punya dapat baru lagi di sini bahwa nilai Poppy sepertiga dari nilai Sinta. Maka kalau Umi punya seperti ini, nilai Poppy sama dengan sepertiga nilai Sinta dan Sinta sama dengan Poppy ditambah Kiki, maka Umi bisa mencari nilai Kiki. Berapa nilai Kiki? Nilai Kiki adalah S dikurang sepertiga S dari Kiki. Berarti kita punya S dikurang sepertiga S. 1 dikurangi sepertiga, kita punya 2/3. 2/3 S. Maka sekarang Umi punya ini. Faktanya adalah Ki sama dengan 2/3 S dan P sama dengan sepertiga Ki. Maka yang mana yang lebih tinggi? Yang Nilainya Poppy atau nilainya Kiki? nilainya Kiki. Nilainya Kiki. Berarti kita punya urutannya Kiki, Poppy, Toton. Oke, sampai sini bisa dapat penjelasan Umi? Bisa, Mi. Oke, ini tadi 2/3 S, yang ini 1/3 S. Sekarang waktunya menentukan nilai antara Ria dan Sinta. Mana yang lebih tinggi? Pertama, perhatikan. Kita punya Ria itu adalah 2 kali Kiki. Sedangkan Kiki kita punya 2/3 Sinta. Maka kita punya nilai Ria berapa kali Sinta? 4/3 Sinta. Sekarang Umi tanya, 4/3 dengan 1 lebih gede berapa? 4/3. 4/3. Berarti paling tinggi nilainya Ria. Nilainya Ria 4/3. Nilainya Sinta ya Sinta. 4/3 Sinta. Ya, berarti urutannya adalah dari yang tertinggi ke rendah itu Ria, Sinta, Kiki, Poppy, dan Toton. Sampai sini have you get a point? Yes, Mi. Insya Allah. Oke, baru lanjut nomor 8 dibaca Solihah. Inayah. Hubungan antara nilai Poppy, Ria, dan Toton yang benar adalah Oke, coba dibaca A. A. Nilai Toton lebih rendah daripada nilai Ria. Sedangkan nilai Ria lebih rendah daripada nilai Poppy. Betul atau salah? Salah. Salah. Oke, next yang B. Nilai Ria lebih rendah daripada nilai Poppy. Sedangkan nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Toton. Betul atau salah? Salah. Salah. Oke, next yang C. Oke, nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Sedangkan nilai Ria lebih rendah daripada nilai Toton. Betul atau salah? Salah. Yang D. Nilai Ria lebih rendah daripada nilai Toton. Sedangkan nilai Toton lebih rendah daripada nilai Poppy. Betul atau salah? Salah. Oke, yang E. Nilai Toton lebih rendah daripada nilai Poppy. Sedangkan nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Betul atau salah? Betul. Betul. Oke, good job. Yang nomor 9.
Jika semua nilai berupa bilangan bulat, siswa yang pasti bernilai genap adalah Oke, logika lagi nih. Kalau semua bukan di urutan genap ya Solihah, jangan pancing dengan urutan. Urutan dengan nilai yang genap itu beda. Misal Umi di urutan pertama tapi Umi nilainya 8. Berarti kan Umi nilainya genap tuh, ya. Sedangkan Umi di urutan kedua nilainya misalkan 13. Nah, berarti Umi di urutan 2 tapi nilainya ganjil. Nah, aneh kan? Nah, jadi di sini kita mencari nilai yang selalu genap. Karena di sini R, Q, dan P selalu dapat dinyatakan dalam S, dalam nilainya Sinta, maka kita fokus ke nilainya Sinta. Pertama, andaikan jika nilai Sinta itu ganjil, berarti apa yang terjadi dengan nilai Ria? Kalau Sinta ganjil, misalkan nilainya Sinta itu 9 misalkan. Berarti Ria dapat berapa? 12. Genap apa ganjil itu? Genap. Genap. Oke, nilainya Kiki? Genap. Genap. Oke, nilainya Poppy? Ganjil. Ganjil. Oke, good job. Sedangkan nilai Toton tuh boleh ganjil, boleh genap karena dia nggak ada hubungannya dengan Sinta. Yang penting dia adalah nilai paling rendah di antara keempat orang ini. Oke, maka jawabannya nggak mungkin ada Totonnya. Oke, yang jawaban ada Totonnya dieliminasi. Oke, berarti E salah ya. Oke, tinggal pilihannya antara A, B, C, atau D. Sekarang andaikan nilai Sinta genap, apa yang terjadi? Misal nilai Sinta 6 misalkan. Maka apa yang terjadi? Nilai Ria? Ria genap. Genap. Nilainya Kiki? Genap juga. Genap juga. Nilainya Poppy? Ganjil. Misalkan genap. tadi nilai Sinta 6, berarti nilainya Poppy dapat berapa? 2 kan? Genap. Genap. Sedangkan Toton tetap ganjil atau genap. Dia bebas, ya, karena dia nggak terikat S. Maka yang pasti selalu nilainya genap yang mana? Kiki Apapun sama kondisi Sinta, nilai dia selalu genap. Berarti kita punya Ria dan juga Kiki. Like this. Jadi kita punya yang selalu genap nilainya adalah Kiki dan Ria. Atau Ria dan Kiki. Have you get a point? Yes, Mi. Insyaallah. Hmm. Next, the last one, nomor 10. Urutan nama 5 siswa yang memiliki nilai tertinggi ke nilai terendah adalah Ya, yang mana jawabannya? Ria, Sinta, Ria, Sinta, Kiki, Kiki. Poppy, Iya, that's right. Yang A ya? Oke, good. Oke, sampai sini any question buat tes analisis? Kebayangkan soalnya? Kebayang, Mi. Bayang. Kebayang, Mi. Oke, balik lagi ke teks A, B, C, dan seterusnya. Jadi itu udah konsepnya udah sama ya. Teks A, B, C. Oke, itu sama kayak teks A, B, C yang kita bahas tadi ya. Jadi kalian nanti bisa kerjakan secara mandiri ya. Kemudian dianalisis dan nanti kita dapat jawabannya. Oke, masih ada waktu sekitar 12 menit. Kita move on ke teks selanjutnya, teks jenis kedua. Itu ada di halaman 194, open at page 194.
Di situ ada teks 1. Umi mau Anissa Rahmawati dibaca, Solihah. Berikut adalah usia dan skor hasil tes potensi akademik 6 calon siswa PQ, RS, T, dan U. Yang pertama, P lebih tua daripada U dan skornya lebih rendah daripada Q. Yang kedua, Q lebih muda daripada U dan skornya lebih tinggi daripada R. Yang ketiga, R lebih muda daripada P dan skornya lebih tinggi daripada P. Yang keempat, S lebih tua daripada T dan skornya lebih rendah daripada U. Yang kelima, T lebih tua daripada P dan skornya lebih tinggi daripada Q. Yang terakhir, U lebih muda daripada R dan skornya lebih rendah daripada P. Kita punya usia dan nilai. Jadi di teks yang kedua ini, di teks jenis selanjutnya ini, kita membandingkan lebih dari satu besaran. Kalau tadi kan kita cuman ngebandingin skor-skor aja gitu ya. Kemudian urutan baju-baju aja gitu. Nah, sekarang kita ngebandingin 2, yaitu usia dan juga nilai. Oke. Maka kita bikin 2 kolom seperti ini, kemudian kita lihat P lebih tua daripada U. Jadi kita punya P itu ada di atas U untuk segi usia. Tapi skornya lebih rendah daripada Q. Berarti kita punya di sini ada Q, di sini ada P. Lanjut, di pernyataan kedua, Q lebih muda dari U. Berarti Q di sini ya. Q lebih muda dari U. Kemudian skornya lebih tinggi daripada R. Berarti R ada di sini. Di bawahnya Q juga. Kemudian R lebih muda daripada P, berarti R ada di sini. R lebih muda daripada P. Kemudian skornya lebih tinggi daripada P, berarti kita punya urutannya adalah P-nya di bawah. Nah, seperti ini. P-nya pindah ke bawah, karena apa? Karena R lebih tinggi skornya daripada P. Kemudian S lebih tua dari T. S lebih tua dari T, ini nggak ada ya, belum ada, maka kita tulis seperti ini, S lebih tua dari T. Dan skornya lebih rendah daripada, bentar, S lebih tua dari T, kita tulis di alinea lain ya. S lebih tua dari T, kemudian skornya S lebih rendah daripada U. Berarti kita punya US seperti ini. Kemudian yang terakhir, T lebih tua daripada P. Oke, berarti ini mundur semua nih. Keempat-empatnya ini mundur. Karena kita punya T lebih tua daripada P. Kemudian skornya lebih tinggi daripada Q. Oke, berarti di sini T lebih tinggi daripada Q. Kemudian U lebih muda daripada R. Oke, U lebih muda dari R, berarti U turun di sini. Sorry, U turun di sini. Sorry. U turun ke bawah. Ya, R-nya geser, maka kita punya seperti ini urutannya. Kemudian skornya lebih rendah daripada P. Oke, skor U lebih rendah dari P, berarti ini kita taruh di bawah P. Selesai urutan kita. Sampai sini have you get a point? Ini kayak Umi ngerjain sendiri ya. Jadi kira-kira kayak gitu teknik ngerjainnya, Solihah. Oke, baru dibaca soalnya nomor 21, Solihah. Siapa yang lebih muda dan skornya lebih rendah daripada P? Oke, kita lihat yang lebih muda daripada P itu ada RUQ. Yang skornya lebih rendah daripada P ada U dan S. Berarti ada kemennya nggak? Ada irisannya nggak? Ya, betul sekali. Ada irisannya yaitu U. Next. Siapa yang paling tua?
Umi marah. Siapa yang paling tua? S. S. Oke, yang paling tua adalah S. Nomor 23. Siapa yang lebih tua dan skornya lebih tinggi daripada R? Lebih tua dan lebih tinggi. T. T. Oke, good job. Kemudian nomor terakhir 24. Siapakah yang usianya lebih muda dan skornya lebih rendah daripada P dan R? Lebih muda dan skornya lebih rendah. P dan R. Oke, good. So, gampang ya? Asik kan? Lebih asik analisis daripada sebab akibat tadi kan? Ya, tapi kalian tetap harus ngerjain sebab akibat sampai selesai ya. Kalau Umi boleh lompat ke analisis langsung. Tapi kalau kalian harus ngerjain yang bab sebab akibat sampai selesai dulu, baru habis itu kerjain bab yang analisis teks. Oke. Jadi itu asiknya analisis teks itu seperti itu, Solihah. Menurut Umi, kita nggak mungkin ngantuk ketika kita ngerjain tes analisis. Menurut Umi lo ya. Nah, jadi seasik inilah ketika kita ngerjain tes analisis. Gunakan logika kita, dan kalau ngerjain tes analisis, Umi nggak rekomendasiin buat kalian ngelihat pembahasan dulu. Kalau kemarin-kemarin kan Umi mintanya kalian pembahasan dulu, baru kalian ngerjain soal. Tapi kalau untuk analisis, kalian kerjain dulu soalnya, lihat seberapa jauh analisis kalian, baru kalian bisa tahu kekurangan kalian di mana. Karena kalau tes analisis kita ngelihat pembahasan langsung ketemu, Solihah ya, langsung ketemu jawabannya kan. Beda ketika kita logika dan juga sebab akibat. Kita kadang baca pembahasan belum tentu paham tuh. Tapi kalau analisis, ketika kita udah tahu urutannya, ya wes kayak gitu. Nah, tapi kalian perlu buat tahu cara menentukan urutannya. Nah, jadi PR-nya itu adalah mengerjakan soal sebab akibat sampai selesai, kan cuma dikit tuh soal sebab akibat. Kemudian move on ke teks analisis sampai selesai. Nanti pertemuan selanjutnya tinggal dibahas yang kalian nggak bisa. Ingat ya, harus ada pertanyaan di pertemuan selanjutnya. Karena tes analisis itu soalnya banyak banget, kebangetan banget dari 90 soal. Tapi keren sih kalau 90 soal kalian nggak ada pertanyaan, tuh keren sih. Kalian boleh tanya dari buku lain, nggak harus dari buku Wangsit ini. Misalkan buku Wangsit, kok soalnya kok mudah-mudah ya, Mi? Nggak ada yang susah. Nah, berarti ya udah. Selesai tes analisis ini, materi kita selesai. Terus kita ngapain ya habis itu ya? Ngapain? Ada yang ide? Selesai ini udah selesai loh materi kita TPSA. Ngapain kita? Jalan-jalan kah? Ya, insya Allah nanti silogisme juga udah. Paling banyak logika sih. Kalian harus selesaiin logika dulu. Habis itu nyelesain sebab akibat, habis itu menyelesaikan tes analisis. Dah cuman 3 itu, kalau udah selesai wes kita ganti topik apa ya. Kalian carilah soal yang banyak dari buku lain. Insya Allah kita bisa bahas bareng-bareng. Enough ya untuk hari ini. Makin sedikit kayaknya yang hadir. Coba nanti Umi minta tolong Sofan aja buat catetin yang nggak hadir ya, Solihah ya, di Saintek. Yang hadir cuma 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, jadi 7 sekarang. Siapa yang pergi? Tadi 8 kan? Ada 1 orang yang pergi. Naomi kayaknya jaringan. Oh iya, Yasvina. Betul sekali. Di Saintek ada 3 orang yang sakit. Siapa Terus, aja? Sarah. Catat di chat ya, Solihah ya. Di chat siapa aja yang nggak datang, alasannya apa, oke? Oke, enough, insyaAllah. Jazakumullah khair for your attention. My apologies if Umi have any mistake, and semoga Allah mudahkan kalian. Dan kemarin Umi baru dapat materi roja. Roja itu berharap kepada Allah itu harus disertai usaha. Jadi kita jangan lupa berdoa. Jadi jangan
terlalu sombong dengan kemampuan kita sampai kita lupa berdoa ya, Solihah ya. Jadi setiap kalian punya waktu mustajab, berdoalah buat masa depan kalian. Entah itu jadi mahasiswa kah, entah kalian kan ada yang mau melanjutkan sampai 30 juz dulu dan seterusnya. Itu semuanya bisa tercapai ketika kita berharap dengan Allah ya. Berharap dengan Allah, tapi syaratnya berharapnya harus disertai dengan usaha. Karena kata Ibnu Jauziyah ya, itu beliau berkata bahwa harapan tanpa usaha itu, berdoa tanpa usaha itu seperti mengharapkan panen tanpa menanam. Nah, nggak mungkin terjadi ya, nggak mungkin kita panen tanpa menanam, atau mengharapkan surga tapi maksiat jalan terus. Nah, itu nggak mungkin. Jadi sama di sini juga, kita kalau punya target, punya harapan mau keterima di sini, maka harus disertai dengan usaha yang sepadan gitu ya. Oke, apalagi kalian udah ngitung sendiri kan peluang masuk kalian ke universitas yang kalian tuju berapa, itu sebagai ancar-ancar kalian bahwa sekian persen yang harus aku kalahin ya, yang aku harus jadi pemenang dari sekian persen itu. Oke. Let's close our meeting by reciting hamdalah and doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami titip doa juga untuk pembelajaran kita supaya bisa luring kembali ya, Solihah ya. Doakan semoga KBM kita bisa luring. Oke, Umi Klas, have a nice study. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Umi. Jazakumullah khair.